Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ada seorang ayah yang masih hidup dan istrinya sudah meninggal. Kemudian ayah tersebut menikah lagi. Namun dua anaknya justru memperebutkan semua harta yang dulu diperoleh ayah bersama ibunya. Bahkan ayahnya tidak diberi apa-apa dan sampai harus pergi dari rumah tanpa mendapat nafkah sepeser pun dari anak-anaknya. Bagaimana hukum perbuatan anak yang seperti itu, Bu ya? Mohon penjelasannya dan nasihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan kepada semua bahwa pandanglah, jangan pandang ayahmu selamanya sebagai ayah. Dan jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu saja. Akan tapi pandang mereka sebagai pria atau wanita yang punya hajat pribadi yang harus dipenuhi. Jangan pandang anak selamanya sebagai anak saja. Kita harus sudah bisa memandang anak kita sebagai laki-laki dewasa, wanita dewasa. Hajat kepada pernikahan adalah sebuah kezaliman. Jika putra Anda atau putri Anda sudah waktunya menikah, lalu Anda melarang, jika itu anak perempuan sekalipun, namanya wali adl. Wali yang bermaksiat karena melarang anak perempuannya menikah sementara dia sudah ketemu dengan laki-laki yang sepadan. Laki-laki yang sesuai, kufu. Lihat. Orang tua yang mengulur-ulur, mempersulit adalah Allah akan persulit hidupnya. Allah maskuk man syakku ala ummati. Nabi mengancam. Orang yang suka merepotkan urusan umat, Allah akan persulit. Nah, begitu sebaliknya. Jika orang tua Anda, ayah misalnya, salah satu dari ini mungkin, ibunda meninggal. Ketahuilah bahwasanya ibunda dalam kemuliaan. Ibunda Anda dalam keadaan mulia, khusnul khatimah. Adapun ayah Anda yang ternyata beliau masih punya hajat. Hajat, mohon maaf, bukan hajat ini, kalau sudah bicara hajat itu bukan sekedar hajat hubungan suami istri, bukan. Ngobrol, menemani, segala macam. Ini perlu. Yang tidak bisa dilakukan oleh seorang anak, mohon maaf. Anda tidak akan mampu merawat ayah Anda selamanya. Tidak ada yang sempurna, tidak ada akan mampu Anda merawat ayah Anda. Ternyata pada akhirnya Anda perlu kepada orang yang bisa merawat ayah Anda, yaitu istrinya. Kalau ibunda meninggal, ayah punya hajat meninggal, nikahkan. Sehingga di dalam Islam bukan merebut hartanya. Bahkan kalau seandainya ayahnya fakir, wajib bagi anak membiayai. Agar sang ayah punya istri, demi apa yuk? Ya, demi kehidupannya. Karena Anda bekerja dengan kesibukan Anda. Anda kalau wanita punya suami. Anda suami punya keluarga. Tidak mungkin setiap saat Anda dengan ayah Anda. Dan ada saat-saat yang tidak nyaman seorang ayah dengan anaknya. Mohon maaf, di saat urusan buka aurat, rapi-rapi dan sebagainya. Tapi kalau dengan istrinya nyaman. Begitu sebaliknya seorang ibunda. Jika ada di antara Anda punya ibunda yang punya hajat, ayahnya sudah tidak ada. Baik itu bercerai atau meninggal dunia. Lalu sang ibunda menghendaki punya hajat kepada seorang pria, maka seorang anak yang menghalanginya. Ingat, jangan pandang ibundamu selamanya sebagai ibunda, tapi pandang sebagai wanita yang punya hajat pribadi harus dipenuhi. Maka kalau Anda ingin berbakti, membantu memenuhi dengan cara tadi. Kalau memang ibundanya tidak punya bekal atau dan sebagainya, kita bisa mencari suami yang bisa ada yang menemani ibunda. Ibaratnya menemani ibunda di saat Anda bekerja melayani, ditemani seorang suami. Kan indah. Artinya sebagai seorang anak harus memandang semacam itu. Begitu sebaliknya seorang tua, jika melihat anaknya sudah punya hajat atau menikah, jangan dihalangi. Nah, begitu indahnya di dalam Islam. Lah kemudian, ini pertanyaannya adalah, ayahnya menikah, tak taunya malah dipermasarkan hartanya. Durhaka ini anak.
Yang benar adalah iya kalau ibunda meninggal dunia jika memang harta itu adalah hartanya ibu, harta ibu diwaris. Sang suami mendapatkannya, ayahnya tidak mendapatkan, dan anak mendapatkannya. Tapi kalau itu hartanya ayah, ya nggak bisa dong. Sampai ayah diusir, na'udzubillah, lihat. Yang durhaka kepada orang tua, lihat kehancuran akan datang kepadanya. Nggak usah lama-lama. Siapapun Anda. Kalau sudah berani mengusir orang tuanya, lihat. Apalagi dia dosanya bagaimana? Sudah tidak mencoba membantu orang tuanya untuk mendapatkan sesuatu yang bisa memenuhi hajatnya. Mestinya bukan sekedar Anda mengizinkan. Kalau perlu Anda membiayai urusan pernikahan ayah Anda. Anda membantu membiayai. Karena apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan ayah Anda. Bukan, mohon maaf, apalagi ayah atau ibu sudah umur dan sebagainya. Bukan urusan hubungan seks, bukan. Akan tapi lihat kenyamanan hidup beliau. Ya. Sudah begitu dia tidak memfasilitasi ini, tidak membantu ini. Malah harta orang tua diambil lalu diusir dari rumahnya. Masya Allah, lengkap dia. Tunggu saja orang-orang semacam ini, lihat. Allah akan hukum orang-orang yang zalim kepada orang tuanya. Hukuman di dunia loh ya, sebelum di akhirat. Dan kami ingatkan itu adalah sebuah kesalahan besar dari seorang anak. Sampai orang tuanya diusir tidak spesial pun. Bagaimana orang seperti ini? Ya dia salah dia, tidak benar. Tidak dibenarkan. Biarpun di sisi lain nanti seorang tua kalau ingin menikah lagi ya tentunya ya. Selagi anak bisa diajak musyawarah, diajak musyawarah. Ini adalah urusan masa depan. Jangan sampai mendapatkan istri lalu kehilangan anak. Tapi kalau ternyata memang anaknya dalam kebodohan, dalam ketidakmengertian, lalu kerjaannya hanya melarang saja, Masya Allah. Maka dalam hal semacam ini kalau Anda punya hajat, sebagai seorang pria punya hajat pribadi, ya nggak perlu minta izin dari seorang anak. Kenapa? Ini kebutuhan pribadi Anda yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Yang jelas orang-orang seperti itu tadi, anak seperti itu tadi, anak yang durhaka, anak yang melakukan kesalahan, lihat, sudah tidak memfasilitasi, tidak membantu ibu ayahnya untuk menikah, kemudian setelah itu malah hartanya malah diambil. Haram di atas keharaman, dosa di atas dosa. Dan berat orang-orang semacam itu. Ya. Berat menjalani hidup. Hidup kok beda dengan orang tua. Hidup melanggar orang tua. Hidup Masya Allah nyakiti orang tua. Ya. Nanti akan Allah kirim orang-orang yang berbuat zalim kepadanya. Bahkan bisa saja yang berbuat kasar melakukan kezaliman adalah sama anaknya sendiri. Atau mungkin pasangannya, atau yang keluarganya. Masya Allah. Kul dambin yu'akhirullahu uqubatahu yawmal qiyamah illa uququl walidaini fa innallaha yu'ajjilu fid dunya qabla al-mamati. Semua dosa akan ditunda nanti di akhirat hukumannya. Kecuali durhaka, menyakiti orang tua akan Allah bayar kontan. Beri kontan di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillah. Maka kembalilah wahai anak. Jangan zalim pada ibundamu dan ayahandamu. Ingat hitunganmu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu a'lam bishawab. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.